Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat humanis, sosiologiku yang makin kritis dan humanis setiap harinya. Hari ini Rabu tanggal 13 Maret 2025 akan Bapak sampaikan terkait dengan materi sosiologi hari ini, yaitu tentang ragam gejala sosial dalam masyarakat. Di bab 3 ini apa aja yang kita bahas? Di antaranya pertama adalah terkait dengan keteraturan sosial, kemudian ada perilaku menyimpang, kemudian ada pengendalian sosial ya. Nanti di keteraturan sosial kita akan bahas apa itu definisi keteraturan sosial, kemudian bentuk-bentuknya ada apa aja, syarat-syaratnya, kemudian di perilaku menyimpang nanti kita akan pelajari tentang pengertian perilaku menyimpang, teori-teori, faktor penyebab, dan juga bentuk-bentuk atau jenis-jenis perilaku menyimpang. Kemudian pengendalian sosial. Kemudian langsung saja kita akan mulai pertemuan kali ini. Nanti dimohon kalian bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Materi-materinya kalian pelajari secara sama. Untuk laporan absen hariannya tolong dibuatkan rangkumannya, kemudian dikirim fotonya ya. Oke, baik, sebelum kita mulai, mudah-mudahan pelajaran kita hari ini berikan keberkahan. Yuk sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, untuk pertama keteraturan sosial ya. Di sini ada sebuah gambar yang menggambarkan bahwa keteraturan sosial itu adalah suatu kondisi di mana orang-orang yang berada di sekitar kita disiplin, teratur, dan bergerak ya, melakukan kegiatannya sesuai dengan nilai dan norma sosial. Nah, ini ada gambar guru mempersilahkan muridnya untuk berbicara dengan cara mengangkat tangannya terlebih dahulu. Ya, ini bagian dari keteraturan sosial. Ya, kebayang nggak kalau seandainya orang mau ngomong itu harus berbicara dulu tanpa harus mengacungkan tangan? Itu pasti sangat repot sekali ya. Kemudian dalam keteraturan sosial itu diartikan juga sebagai konformitas ya. Jadi dalam sosiologi keteraturan sosial itu dikenal juga sebagai konformitas ya. Keteraturan sosial adalah suatu kondisi ya di mana masyarakat yang mematuhi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Itu ya kata kuncinya di situ tuh. Ya, jadi ketika ada suatu kondisi atau peristiwa yang dalamnya terdapat masyarakat yang selalu mematuhi nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat, itu diartikan sebagai sebuah keteraturan ya. Kalau sederhananya keteraturan itu ya teratur. Kenapa bisa teratur? Karena dia mengikuti nilai dan norma. Kemudian wujud keteraturan sosial dapat dilihat dari kehidupan masyarakat yang aman, tertib, serta saling menghormati dan mengedepankan gotong royong. Jadi dari sini kita ketahui ya bahwa indikator dalam sebuah keteraturan pertama pasti masyarakatnya harus aman dulu, tertib, kemudian saling menghormati, toleransi, dan juga mengedepankan gotong royong. Itu ya kata kuncinya ya. Kemudian kalau konformitas itu hampir sama ya, berbeda istilahnya aja. Konformitas itu merupakan bentuk interaksi ketika seorang berperilaku terhadap orang lain ya, sesuai dengan harapan kelompok atau masyarakat setempat lainnya. Itu ya, itu yang diartikan sebagai konformitas. Jadi titik temunya antara keteraturan dan konformitas itu ada titik temu bahwa suatu kondisi yang diharapkan oleh masyarakat ya. Pasti setiap masyarakat mengharapkan masyarakatnya itu bisa teratur. Selanjutnya bentuk-bentuk keteraturan sosial ya. Di sini ada gambar sholat ya, sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu merupakan bentuk pola ya yang udah keseharian 5 waktu, ditentukan waktunya, bahkan sampai tempat, kemudian pahala-pahala yang ada dalam sholat berjamaah, kemudian rukun-rukunnya itu punya nilai-nilai tersendiri. Nah, semua itu harus diterapkan ya, harus dilaksanakan supaya apa? Supaya teratur, tertib. Bahkan dalam gerakan sholat juga ada tumak ninah. Nah, di situ menggambarkan bahwa
sholat itu bukan cuma sebagai pola, tapi juga tertib sosial. Itu gambaran paling sederhana terkait dengan teratur itu seperti apa ya. Kita ambil contohnya seperti sholat. Nah, tertib sosial itu berawal dari namanya order. Order itu dia patuh. Nah, patuh di sini adalah kita bisa teratur, bisa disiplin itu ketika melihat peraturan aja ya. Ada peraturan tertulis dilarang merokok, kemudian nggak boleh berisik gitu ya. Kalau kita teratur hanya melihat peraturan gitu aja, misalnya dilarang buang sampah terus jadi teratur, nah itu masih order patuh. Kemudian keajegan, kalau keajegan itu tanpa ada aturan ya, diomongin sekali atau dikasih peringatan sekali, itu akan tertanam terus ya. Itu namanya ajeg atau serasi, sesuai ya. Kemudian kalau pola itu tanpa aturan, tanpa dikasih tahu ya, dia sudah tertanam dalam hatinya dia ya. Bisa jadi itu karena bagian dari ajaran agama, kemudian yang kedua bagian dari keyakinan, ketiga bisa juga itu bagian apa ya, mentalitas dia, prinsip hidupnya dia adalah harus selalu disiplin, tanggung jawab gitu ya, teratur. Nah itu udah masuk ke pola. Nah dari pola ini berakhir pada kata tertib sosial. Sebenarnya kalau udah sampai pola itu juga bisa dikategorikan sebagai tertib sosial. Baik, selanjutnya setelah bentuk-bentuk, nah ini ada syarat-syaratnya. Bagaimana masyarakat itu dikatakan sebagai masyarakat yang teratur ya. Pertama itu harus ada kesadaran bahwa penting banget masyarakat itu menjaga keteraturan dan ketertiban masyarakat ya. Jadi keteraturan ini bukan tanggung jawab 1-2 orang, tapi juga seluruh warga masyarakat ya. Kalau cuman 1-2 orang, tokoh masyarakatnya aja, atau misalnya cuman tokoh adat, tokoh agamanya aja, maka itu nggak akan terjadi namanya keteraturan ya. Selanjutnya yang kedua itu ada norma sosial yang sesuai dengan kebutuhan peradaban masyarakat. Jadi dalam keteraturan kita sangat berpaku pada norma sosial. Nah, norma sosial ini juga harus apa ya, berfungsi seperti fungsi awalnya. Nah, kalau norma ini sudah tidak berfungsi, masyarakat tidak menganggap norma atau anomi, maka keteraturan juga akan jauh ya. Jadi norma ini yang ada di masyarakat harus dipelihara. Siapa yang memelihara? Yang paling utama adalah tokoh masyarakat dan juga warga-warga masyarakatnya. Ketiga, syarat yang paling penting juga diantaranya terdapat penegak hukum ya, orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan fungsi dan kewenangannya sebagai apa ya, petugas ketertiban dan keteraturan sosial ya. Mereka adalah penegak hukum. Mereka juga menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya dalam upaya mewujudkan keteraturan sosial, misalnya kayak polisi, kemudian ada hakim, kemudian ada jaksa, kemudian ada pengadilan ya. Termasuk di dalamnya juga nggak cuma aparat ya, tapi juga penegak hukum secara informal, misalnya kayak ustadz, kiai, tokoh adat, tokoh masyarakat. Nah, kehadiran mereka secara kultural juga membantu terjadinya keteraturan sosial. Jadi itu ya, ada 3 poin utama dalam keteraturan sosial. Syaratnya pertama harus ada kesadaran, kemudian yang kedua tidak kalah pentingnya juga harus ada norma yang senantiasa dijaga, kemudian yang ketiga itu harus ada penegak hukumnya ya. Jadi ketika melanggar itu harus ada yang menertibkan mereka dan memberikan sanksi supaya kembali lagi sesuai dengan nilai dan norma. Nah, kemudian dari masyarakat, belum tentu juga semua masyarakat itu bisa bersikap secara teratur, sekalipun itu sudah ada tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agama ya, atau penegak hukum. Pasti perilaku menyimpang itu adalah sebuah hal yang perilaku dan menyimpang. Perilaku itu berarti tindakan, sikap ya, kebiasaan. Kemudian menyimpang itu adalah tidak sesuai. Berarti secara sederhana perilaku menyimpang kita artikan sebagai perilaku
atau kebiasaan yang tidak sesuai dengan apa? Pastinya tidak sesuai dengan nilai dan norma. Nah, ini ada beberapa pengertian terkait dengan perilaku menyimpang ya. Beberapa tokoh sosiolog, pertama dari Van der Zande menyatakan bahwa perilaku menyimpang itu adalah perilaku yang dianggap sebagai hal yang tercela dan di luar batas-batas toleransi sejumlah orang banyak. Ya, dengan kata lain, hal-hal yang memalukan, hal-hal yang di luar batas toleransi masyarakat itu dikatakan sebagai menyimpang. Kemudian Bruce Cohen menyatakan bahwa penyimpangan itu perilaku yang tidak berhasil menyelesaikan diri ini ya. Dengan kehendak-kehendak masyarakat atau harapan masyarakat atau juga kelompok-kelompok tertentu. Jadi kalau menurutnya si Cohen ini, setiap perilaku atau kegiatan, aktivitas yang tidak berhasil menyelesaikan dirinya terhadap harapan masyarakat atau nilai dan norma, maka itu dikatakan sebagai perilaku menyimpang. Kemudian kalau menurut Lawang, perilaku menyimpang diartikan sebagai tindakan yang menyimpang dari norma. Nah, ini yang paling ideal ya pengertian ya. Tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam suatu sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sistem itu untuk memperbaiki. Ya, di sini ditambahkan nggak cuma perilaku menyimpang, tapi ada tanggung jawab pihak yang berwenang atau penegak hukum untuk memperbaiki perilaku yang menyimpang tersebut. Ya, itu terkait dengan pengertian perilaku menyimpang. Nih ya, kemudian dapat kita simpulkan juga berarti ya dari gambar ini ada perilaku menyimpang yang apa ya, ini gambar orang sedang ingin mencuri mobil ya. Ini ada modusnya dengan cara mendobrak pintu dengan kunci apa ini, kunci letter T kayaknya. Nah, diartikan sebagai perilaku menyimpang adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma-norma dalam masyarakat, dan sedangkan pelakunya ya itu namanya devian. Nah, ciri-ciri perilaku menyimpang menurut Harten ya itu ada 6. Pertama, perilaku menyimpang itu harus didefinisikan dulu ya batasan-batasannya. Itu apa sih yang dimaksudkan penyimpangan itu? Apakah tidak sesuai nilai dan norma doang atau tidak sesuai dengan budaya ya. Kemudian kedua, penyimpangan itu bisa jadi diterima atau ditolak ya. Jadi nggak semua penyimpangan itu ditolak. Ada juga penyimpangan yang diterima, misalnya seperti supir Transjakarta yang harusnya biasanya dia laki-laki, tapi pada kenyataannya banyak juga yang perempuan berprofesi sebagai supir. Nah, itu kan menyimpang, tapi itu bagian dari penyimpangan positif. Kemudian ada penyimpangan relatif dan penyimpangan mutlak. Jadi ada yang benar-benar full dia salah, ada juga yang penyimpangan nggak sepenuhnya dia salah. Kemudian ada penyimpangan terhadap budaya nyata ataukah budaya ideal. Nah, ini maksudnya adalah haruskah selalu yang berkaitan dengan budaya itu menyimpang atau tidak. Nah, itu masih sifatnya relatif. Ini juga pengertian dari yang C ini ya, nyambung ya. Kemudian ciri berikutnya, terdapat norma-norma penghindaran dalam penyimpangan. Norma penghindaran adalah pola perbuatan yang dilakukan oleh untuk memenuhi keinginan mereka tanpa harus menentang nilai-nilai tata kelakuan secara terbuka. Nah, ini bisa diartikan sebagai tradisi ya yang cuma dimiliki oleh budaya-budaya tertentu. Jadi walaupun dia melanggar, kalau dia mengikuti tradisi secara lokal ya dia dibenarkan. Walaupun misalnya secara formal dia salah, tapi secara kultural atau budaya dia dibenarkan. Kemudian penyimpangan sosial itu juga bersifat adaptif. Jadi belum tentu di daerah tertentu dia menyimpang, tapi di daerah yang lainnya dia menyimpang juga belum tentu ya. Contoh misalnya kayak di Aceh ya, kayak di Aceh misalnya ada berpakaian yang kurang semestinya, tidak sesuai syariah, itu sudah dikatakan menyimpang dan mungkin dapat denda. Tapi kalau di perkotaan, di Jakarta, di Bandung, di Surabaya, pakaian yang tidak harus pakai kerudung, nah itu masih diperbolehkan. Jadi penyimpangan sosial itu bersifat adaptif, tidak semuanya sama. Selanjutnya, setelah ciri-ciri menyimpang, kita ada sifat-sifat penyimpangan. Jadi penyimpangan itu ada penyimpangan yang positif dan juga ada yang negatif. Dari gambar ini kita mengetahui bahwa ini bagian dari penyimpangan positif ya, karena driver ojol yang biasanya itu laki-laki tapi ini dikerjakan oleh perempuan. Nah, ini walaupun menyimpang tapi tetap positif, esensinya adalah untuk mencari nafkah. Nah, kalau penyimpangan negatif jelas dia adalah penyimpangan yang melanggar nilai ya, dan
mengganggu kenyamanan masyarakat, tidak dapat ditolerir, dan tentunya merugikan masyarakat. Selanjutnya ada jenis-jenis perilaku menyimpang ya. Penyimpangan pertama ada disebut namanya penyimpangan primer dan juga ada penyimpangan sekunder. Penyimpangan primer itu pada kata kuncinya adalah penyimpangan yang masih diterima oleh masyarakat, masih bisa dimaklumi, masih bisa ditoleransi ya. Dan biasanya penyimpangan ini juga bukan menjadi kebiasaan ya, bukan menjadi hal yang merugikan secara umum gitu, secara besar-besaran, tapi ini hanya masih bisa dapat diampuni ya. Misalnya contohnya pengemudi yang sekali melanggar lalu lintas, kemudian pelajar terlambat karena macet gitu ya, itu bagian dari penyimpangan yang primer. Kemudian yang kedua ada penyimpangan sekunder. Nah kalau ini udah termasuk penyimpangan yang dilakukan secara terus-menerus atau menjadi sebuah kebiasaan ya. Atau misalnya juga kayak tindakan kejahatan yang sudah berkali-kali menyimpang. Nah itu bagian dari penyimpangan sekunder, termasuk tindakan kriminalitas ya, itu bagian dari tindakan sekunder. Nah biasanya kalau sekunder itu setiap kejadiannya itu sudah tidak bisa toleransi dan harus ditindak secara hukum. Kemudian dari perilakunya atau dari orang yang melakukannya, dari subjek pelakunya, itu ada penyimpangan individual dan ada penyimpangan kelompok ya. Penyimpangan individual berarti penyimpangan yang hanya dilakukan oleh individu. Kemudian kalau kelompok berarti dilakukan secara bersama-sama. Kalau individu ya berarti misalnya kayak pencurian, kemudian pencopetan. Nah itu ya tindakan kriminal yang dilakukan secara sendiri atau penyimpangan sendiri. Penyalahgunaan narkoba ya, itu bagian dari penyimpangan individual. Kalau penyimpangan kelompok itu jelas ya, penyimpangan dilakukan oleh beberapa orang yang melanggar norma masyarakat ya. Contohnya itu kayak geng, penjahat, tawuran, judi, balapan liar, dan lain sebagainya. Nah selanjutnya ada teori penyimpangan sosial ya. Ini menjadi bahasan terakhir kita. Setelah teori nanti kita bahas materi-materi yang akan kita bahas berikutnya ya, tapi untuk pertemuan ini sampai di teori penyimpangan sosial. Pertama ada teori differential association ya. Jadi differential association ini berpendapat bahwa penyimpangan sosial bersumber pada pergaulan yang berbeda ya, dan juga melalui proses alih budaya ya. Jadi asosiasi terhadap perbedaan ya. Kemudian yang kedua ada teori labeling. Nah ini paling sering banget ya di masyarakat. Itu jika seorang sudah dilabelin pemabuk ya, tukang judi, itu bisa diartikan dia sebagai perilaku menyimpang yang berdasarkan teori labeling. Ya, teori labeling ini menjadi teori yang paling sering banget ditemukan, apalagi kayak di sekolah gitu ya. Misalnya ada temenmu yang suka ngaret gitu ya, dicap, wah tukang ngaret nih. Itu kalau sering dicap, dia akan memotivasi dia menjadi tindakan yang menyimpang ya. Misalnya sok jagoan, nanti dia lama-lama akan menjadi sok jagoan juga kepada teman-temannya. Oke, baik, sampai di sini dulu untuk teori. Nanti berikutnya kita sambung lagi, masih ada teori struktur sosial, kemudian ada fungsi, dan ada teori konflik. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.